Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 417. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Ariel, aku bukan penjahat seperti itu. Karena Renata telah melakukan sesuatu yang memalukan. Aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Tapi jika Anda masalahnya tidak ada hubungannya dengan saya harus meminta maaf kepadamu hari ini, kata Helen. Ariel mengangguk. Dia bisa yakin bahwa Kauri diculik oleh Renata. Dan dia juga tahu bahwa Helen hanya mempertimbangkan kedudukannya ketika dia mengatakan ini. Ketika keamanan pergi ke pintu kamar Renata dan mengetuk pintu, Renata membuka pintu dengan tidak sabar, dan berteriak pada penjaga keamanan, "Apa yang kamu lakukan? Dan mengganggu istirahatku." Terlepas dari keluarga Wibowo, sikap Renata terhadap orang luar selalu seperti ini, sombong dan merendahkan. "Nona Renata, silakan turun," penjaga keamanan berkata kepada Renata. Mendengar 3 kata Nona Renata, sikap Renata melunak dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan padaku selarut ini, Nona?" "Kamu akan tahu nanti," kata penjaga keamanan. Renata tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Mungkinkah dia melakukan sesuatu secara diam-diam dan mengungkapkan kesalahannya? Apakah itu diketahui oleh Helen? Tetapi bahkan jika dia tahu tentang itu, tidak mungkin mencarinya di malam yang begitu larut. Helen sangat mementingkan tidur yang indah. Ketika langit gelap, dia tidak akan pernah begadang. Ketika Renata datang ke lobi, dia melihat Ariel duduk di kursi roda. Ekspresinya tanpa sadar mengungkapkan senyuman. Dia senang melihat Ariel putus asa, tetapi sangat disayangkan tidak cukup hanya duduk di kursi roda. Dia harus berlutut untuk dia membuat Renata puas. "Ariel, apakah kamu masih di sini untuk mencari mati? Apakah kamu pikir kamu tidak terluka cukup serius?" Renata berkata kepada Ariel, lalu berjalan ke sisi Helen. "Di mana Kauri? Siapa Kauri? Aku belum pernah mendengar nama ini," kata Renata ringan. "Ariel, sepertinya orang yang kamu cari tidak ada hubungannya dengan saya. Dia bahkan tidak mengenal orang yang kamu bicarakan," kata Helen. Ariel memegang sandaran tangan kursi roda dengan kedua tangan dan ingin berdiri. Tetapi ragu-ragu. Tubuhnya terlalu lemah, menyebabkan tangannya gemetar. Tetapi pantatnya tidak tenang di kursi roda sama sekali. Melihat ini, Melissa yang telah menundukkan kepalanya, ingin melangkah maju untuk membantu Ariel. Tetapi dihentikan oleh Ariel. "Jangan sentuh aku." Melissa menarik napas dalam-dalam dan terus berdiri di belakang kursi roda. Ariel, yang hampir kehabisan tenaga, akhirnya berdiri teguh. Keras kepala ini, semua orang yang hadir terkejut. Tetapi Darius tidak terkejut sama sekali. Karena ini adalah Ariel yang dia kenal. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya dari apa yang akan dia lakukan. "Jika kamu tidak dapat menemukan seseorang untuk pergi ke klub malam untuk membuat masalah, dan biarkan orang-orang itu menculik Kauri, apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak tahu apa-apa?" Ariel menatap langsung ke arah Renata dan berkata. Renata tidak mengubah wajahnya. Pada saat ini, dia tidak boleh mengakui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Jika tidak, bukan hanya Ariel yang tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan Helen tidak akan membiarkannya pergi. "Apakah kamu punya bukti? Apapun tanpa bukti adalah pencemaran nama baik," kata Renata. "Beri kamu 3 menit. Biarkan orang-orangmu membawa Kauri ke Peninsula Hotel. Atau aku tidak akan pernah menyerah," kata Ariel dengan sikap yang kuat. Setelah Ariel selesai mengatakan ini, Darius berjalan ke sisinya. Kekuatan pencegah yang tak terlihat ini membuat Samsir harus mengingatkan Helen. "Nona, jika Anda benar-benar ingin dia mati dan jaring rusak, saya tidak yakin untuk menjamin keselamatan Anda." Helen mendengar ini. Tamparan keras jatuh di wajah Renata. Dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya untuk seorang pelayan. Dan sikap Ariel saat ini seperti orang gila. Bukan tidak mungkin melakukan tindakan hidup dan mati yang irasional seperti itu. "Renata,
Apakah kamu melakukan hal ini? Helen mengertakkan gigi dan berkata. Renata menundukkan kepalanya dengan panik dan berkata, Nona, ini bukan saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Beri aku teleponmu, kata Helen. Renata bahkan lebih panik. Meskipun buku telepon tidak berisi nomor bajingan lokal, ada beberapa di catatan panggilan baru-baru ini. Selama Helen menelepon, masalah itu akan muncul. Nona, tolong percaya padaku. Tidakkah kamu tahu orang seperti apa aku ini? Renata berkata. Helen tersenyum dingin dan berkata, tentu saja saya tahu orang seperti apa kamu. Apakah kamu pikir saya tidak tahu berapa banyak tindakan balas dendam buruk yang telah kamu lakukan di Amerika melalui nama saya? Sering terjadi bahwa Renata memakai nama Helen. Selama ada sesuatu yang membuatnya tidak puas atau membuatnya merasa sedikit dirugikan, dia akan menggunakan nama Helen untuk membalas dendam. Dia pikir hal-hal ini Helen tidak tahu. Tanpa diduga, dia tahu semuanya. Dia hanya membuka satu mata dan menutup satu mata. Nona, saya salah. Saya tidak berani lagi. Saya mohon maafkan saya. Renata segera berlutut di tanah. Dia memohon belas kasihan pada Helen. Telepon segera. Helen mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Renata mengeluarkan teleponnya dan menghubungi beberapa bajingan lokal, meminta mereka untuk membawa Kauri ke Peninsula Hotel. Ariel duduk kembali di kursi rodanya dan menunggu kurang dari 10 menit sebelum orang-orang itu muncul bersama Kauri. Ketika Ariel melihat Kauri yang dipenuhi bekas luka, matanya memerah karena marah. Kauri, yang tidak bisa berdiri diam, merosot ke tanah. Ketika dia melihat Ariel sakit, sudut mulutnya tersenyum. Saya tahu itu. Anda pasti akan menyelamatkan saya, kata Kauri dengan gembira. Ariel berjalan dengan gemetar ke sisi Kauri, dan berkata dengan suara gemetar, maaf, ini semua salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Kauri menggelengkan kepalanya dan berkata, ini harus menjadi sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Kamu sudah berada di rumah sakit dan di kursi roda. Jadi bagaimana jika aku terluka sedikit? Ariel mengambil beberapa napas dalam-dalam. Kemarahan di dadanya tidak bisa ditahan. Dan dia tidak peduli untuk menunjukkan perhatian pada Kauri di depan Helen. Itu akan memungkinkan Helen untuk menghadapinya. Perusahaan keluarga Wihaya, pada saat ini, apa yang dia lakukan? Saya tidak peduli. Hanya ingin membalas Kauri. Saya ingin Renata mati. Ariel menoleh dan berkata kepada Helen dengan mata muram. Helen lahir di keluarga kaya. Dan dia telah melihat semua jenis karakter kejam. Tetapi pada saat ini mata Ariel membuatnya merasa takut. Seperti ledakan yang menusuk. Angin dingin akan datang. Dia hanya seorang pelayan. Anda dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Helen berkata dengan enteng. Darius bukan lawan Samsir. Dan dalam situasi ini, dia tidak memenuhi syarat untuk mempertahankan Renata. Dan dia tidak dapat diancam karena pembantu. Bagi Renata, kalimat ini seperti maut. Jika Helen tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Nona, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Tolong. Saya masih ingin melayani Nona. Saya tidak ingin mati. Renata memeluk paha Helen, berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Helen menendang Renata dengan tidak sabar dan berkata, setelah bertahun-tahun, kamu benar-benar lupa identitasmu. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai keluarga Wibowo? Kamu berada di keluarga Wibowo, tetapi kamu hanya seorang pelayan. Kamu telah melakukan begitu banyak hal dengan nama saya di belakang. Kamu seharusnya mengharapkan akhir seperti itu. Renata menangis dengan getir, ekspresi wajahnya penuh penyesalan, dan berkata, Nona, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Dari kecil kita bersama. Tolong bantu aku. Bersama. Helen tersenyum dingin. Mereka berdua memang tumbuh bersama. Tapi jadi apa? Helen tidak akan pernah menggunakan perasaannya pada seorang pelayan. Dia berkata, itu karena kamu telah tinggal di keluarga Wibowo terlalu lama. Jadi kamu bahkan tidak tahu statusmu. Dan kamu akan menjadi gadis pelayan di kehidupanmu selanjutnya. Kamu harus mengenali identitasmu. Setelah berbicara, Helen berjalan menuju lift. Renata tampak putus asa di mata Helen.
Hubungan selama bertahun-tahun sangat tidak berharga. Dia bahkan tidak akan mengatakan dua kata untuk dirinya sendiri. Ariel, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberitahumu banyak tentang keluarga Wibowo di Amerika, yang sangat penting bagimu. Setelah Helen naik lift, Renata berkata kepada Ariel. Dia tahu bahwa Helen menolak untuk membantu. Jadi satu-satunya harapan untuk selamat ada di tangan Ariel. Ariel tersenyum dingin dan berkata kepada Elias, "Kamu bisa membunuh babi hutan. Seorang wanita lebih mudah untukmu, kan?" Bersambung.